Selamat pagi, selamat menjalani dan juga mengawali hari ini, hari Minggu tanggal 18 September 2022. Di hari Minggu ini bersama dengan Anda yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, mengawali pagi dengan aktivitas di akhir pekan ini. Semanggi kembali menyapa Anda mungkin yang tengah persiapan untuk ke gereja. Dan kita akan membaca dan merenungkan terlebih dahulu bacaan untuk minggu ini, bacaan Injil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan 13. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu si kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat, lalu jabatanku sebagai bendahara akan hilang. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang ini, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, pernahkah di dalam hidup kita bertemu dengan orang atau bahkan mungkin kita sendiri yang melakukan bahwa kita melakukan sebuah kesalahan tetapi kita tidak berani untuk jujur dan memperbaiki kesalahan kita. Maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk menutupi kesalahan kita supaya kita tetap dianggap baik. Mungkin kita menyembunyikannya atau bisa jadi di saat kita melakukan satu kebohongan dan kebohongan kita hampir saja ketahuan, kita akan menutupi kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Dan begitu seterusnya. Di saat satu kebohongan akan ketahuan, kita bikin kebohongan kedua. Kebohongan kedua akan terbongkar, kita bikin kebohongan ketiga. Ibaratnya kita hidup di dalam kebohongan yang satu dengan kebohongan yang lain. Karena kita menyikapi satu kesalahan dengan ketidakjujuran, maka yang kita buat adalah kita menutupinya dengan kebohongan. Kenapa? Karena kita merasa gengsi untuk ketahuan bahwa kita salah. Satu itu. Kedua, mungkin kita juga takut dengan sanksi atau hukuman yang mungkin akan diberikan kepada kita, sehingga kita menutupinya dengan hal-hal yang seolah-olah kita dianggap
tetap baik, tidak melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Semakin kita banyak melakukan kebohongan, hidup kita apakah semakin damai? Tidak. Kita semakin takut, semakin khawatir, semakin was-was. Jangan-jangan kebohongan yang kita lakukan itu terbongkar dan kita akan sungguh-sungguh malu, sungguh-sungguh hancur, dan sungguh-sungguh jatuh karena kebohongan-kebohongan yang kita buat. Yang sebetulnya berawal dari satu kebohongan karena kita tidak berani jujur atas kesalahan yang sudah kita perbuat, yang sudah kita lakukan. Hari ini gambaran ini muncul dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di saat ia tidak jujur dalam satu perkara, dia lalu menutupinya dengan ketidakjujuran yang lain supaya dia aman. Lalu dia mulai mengurangi pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh banyak orang kepada tuannya. Ada yang dikurangi setengah, ada yang dikurangi mungkin 20%-nya. Supaya apa? Supaya kebohongannya jika nanti dia ketahuan tidak jujur, ada tempat aman yang bisa menerima dia. Maka satu kebohongan kalau kita tidak berani untuk menyelesaikannya dan jujur atas kesalahan dan perbuatan kita hanya akan berkutat di dalam kebohongan yang satu lalu beralih ke kebohongan yang lain, dan akhirnya hidup kita amat tersiksa. Kita tidak mendapatkan hukuman secara langsung, tetapi justru sikap kita sendirilah yang menghukum diri kita. Kita jadi was-was, tidak tenang, lalu menjadi tidak bisa menikmati hidup dan jauh dari kebahagiaan. Dan saudari-saudara sekalian, sebetulnya di dalam hidup kita sebagai manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Mungkin sebagai manusia kita juga tidak akan pernah lepas dari yang namanya kejatuhan. Di dalam pengalaman kesalahan dan kejatuhan, bukan bagaimana kita mengelak dari itu semua, tetapi yang paling penting adalah di saat kita berani mengakuinya dan berani untuk memperbaikinya. Dan disitulah sebetulnya letak nilai kejujuran menjadi amat penting di dalam hidup kita. Sadar atau tidak, kalau sekali kita melakukan ketidakjujuran di dalam hidup kita, yakinlah pada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya kita juga akan punya kecenderungan untuk mengulanginya kembali. Maka di saat kita mendapatkan tanggung jawab, kita mendapatkan kepercayaan, mari kita gunakan tanggung jawab dan melaksanakan kepercayaan itu dengan sungguh-sungguh dalam kejujuran kita, supaya kita bisa menikmati tanggung jawab dan hidup kita dengan bahagia. Rasa-rasanya tidak ada gunanya di saat kita mendapatkan banyak materi, punya banyak harta, tetapi hidup kita tidak tenang, tidak bisa merasakan, tidak bisa menikmatinya dengan bahagia. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang mau jujur, sadar akan kelemahan dan mungkin kesalahan yang kita buat, dan berani untuk jujur atas itu semua, dan berani untuk memperbaiki sehingga langkah hidup kita ke depan semakin ringan dan kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Selamat hari Minggu. Semoga hari Minggu ini kita semua juga menyempatkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan melalui perayaan Ekaristi. Semoga hari Minggu ini tidak hanya dihabiskan untuk hal-hal yang senang-senang saja dan refreshing, tetapi juga digunakan untuk memuji, menyembah, dan juga bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita selama satu pekan ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat menikmati hari ini, dan semanggi semangat pagi hari ini.